Di sini saya sudah bersama dengan kakak tingkat kami, mahasiswa UNES angkatan tahun berapa ini, Mas? Angkatan tahun 2023. Oke, dari Kating angkatan 2023. Boleh dong kita kenalan dikit sebelum kita lanjut? Boleh. Jadi teman-teman semuanya, kenalin aku Jeki. Aku dari angkatan 23 dari Teknik Sipil sendiri. Oke, jadi Mas Zaki ini adalah mahasiswa UNES tahun 2023 dari Teknik Sipil, yang mana itu udah tahu lah mengenai material-material atau udah paham mengenai wawasan konservasi yang sudah diajarkan di UNES. Mari kita untuk menuju ke pembahasan dari wawancara saat ini. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Mas, sampah plastik di Indonesia itu kan sudah menjadi permasalahan yang nggak kunjung kelar nih. Nah, bagaimana sih cara terbaik untuk, mungkin bukan cara terbaik ya, bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau terutama mahasiswa-mahasiswa seperti kami supaya bisa ikut serta untuk membantu pemerintah melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Apakah Mas punya alternatif solusi gitu? Oke, jadi sendiri saya tuh bergerak di bidang teknik sipil ya. Khususnya itu adalah beberapa inovasi yang bisa saya gunakan. Salah satu contohnya itu adalah paving. Jadi kalau sebelumnya tuh paving biasanya digunakan atau dibuat dari bahan semen dan pasir. Nah, karena sampah-sampah di Indonesia ini semakin banyak dan orang-orang menggunakan plastik itu sering kan, kita menggunakan inovasi bahwa pembuatan paving menggunakan sampah. Nah, jadi nanti untuk proses pembuatannya kita akan menerangkan di nextnya nanti. Tapi intinya tuh kita menggunakan plastik itu untuk membuat orang-orang jadi tidak ketergantungan penggunaan plastik, dan penggunaan plastik itu bisa berkurang. Dan bisa dimanfaatkan lagi. Oke, betul. Nah, tadi kan kita udah membahas tuh cara mengelola sampah plastik melalui paving dari bahan dasar sampah plastik. Nih, nah gimana sih cara kita buat bikinnya? Apakah susah itu? Apakah mahasiswa seperti kita bisa bikin? Coba deh, boleh jelasin dikit. Nah, tadi kan udah saya singgung sedikit lah mengenai penggunaan plastik menjadi paving. Nah, pembuatannya tuh sebenarnya gampang. Jadi teman-teman mengumpulkan plastik-plastik atau dari bekas jajanan atau apa, nanti teman-teman bersihkan. Setelah teman-teman bersihkan, teman-teman bisa bakar. Nah, bakar nanti tuh ada keluar seperti cairan-cairan lengket lah. Nah, setelah cairan lengketnya itu jadi, teman-teman bisa masukkan di mesin, namanya mesin CNC. Dan nanti mesin CNC itu untuk membuat model pavingnya. Pavingnya tuh mau di model kayak gimana, mau di kotak, persegi atau bebas sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, setelah itu untuk membuat pavingnya jadi, teman-teman bisa menunggu sampai pavingnya mengering. Jadi proses pembuatannya lebih gampang lah. Teman-teman seperti mencetak gitu ya, Mas. Seperti mencetak lah. Dicetak ulang plastik, dilelehkan, kemudian dicetak. Oke, tadi kan kita udah membahas nih definisi dan cara pembuatan paving dari limbah sampah plastik. Nah, sekarang boleh nih jelasin sedikit apa sih kelebihan dan kekurangan dari paving tersebut? Monggo. Oke. Jadi pasti kalau misalnya ada barang, ada kelebihan, ada kekurangan. Nggak semua itu perfect ya teman-teman. Jadi kita bahas mengenai kelebihan dulu. Kelebihan dari paving limbah sampah plastik itu yang pertama green technology teman-teman. Jadi kita berusaha untuk zero energy, untuk membuat sampah itu menjadi didaur ulang lagi, digunakan kembali. Yang kedua jelas karena isu masalah sosial lingkungan ya. Yang ketiga itu adalah ekonomis, lebih ekonomis nih menggunakan plastik, karena kita biasanya menggunakan pasir dan semen. Nah, itu lebih mahal kan, karena kita menggunakan limbah jadi lebih murah. Selanjutnya kalau misalnya kita ngomong masalah kelebihan, pasti ada kekurangan kan. Ya, pasti. Nah, kekurangan dari bahan menggunakan plastik itu adalah sendiri masalah asap. Jadi asap yang kita bakar dari plastik itu kan ada bahan kimia-kimianya. Betul. Nah, kita naik ke udara nanti bisa mengganggu pernafasan manusia atau mencemari udara. Salah satunya itu. Nah, tapi dengan asap itu kita banyak solusi yang kita bisa gunakan. Salah satu yang pertama itu bisa menutup pembakaran. Jadi pembakarannya di ruang tertutup, tidak terbuka. Dan setelah menggunakan tertutup, kita jauh dari masyarakat. Karena kalau misalnya kita di kawasan padat penduduk, nanti berbahaya untuk pernafasan orang banyak.
Nah, setelah kita menggunakan alat yang tertutup, terus kita jauh dari penduduk, kita bisa menggunakan alat pyrolysis dan extruder machine. Oke. Itu adalah salah satu metode yang kita gunakan untuk mengurangi asapnya itu. Jadi teman-teman memang ada kelebihan dan kekurangan dari suatu produk ya Betul, teman-teman. betul. Dan dari kekurangan sendiri kita bisa mengevaluasi produknya ini oke atau tidak untuk kita gunakan. Bagus. Gitu. Oke. Nah, tadi kan kita kan udah berbicara nih mengenai alternatif solusi bagaimana sih cara menjaga lingkungan. Dengan salah satu caranya itu untuk membuat paving dari bahan dasar sampah limbah plastik. Nah, selanjutnya kan kita kan udah tahu kelebihan dan kekurangan dan proses pembuatan juga. Proses pembuatannya kan juga tergolong mudah dan masyarakat sekitar bahkan mahasiswa seperti kita ini udah bisa membuatnya. Nah, lalu mungkin untuk kekurangan, setiap barang kan juga pasti ada kekurangan nih ya. Untuk kekurangan tadi kan mungkin asapnya mencemari lingkungan dan mengganggu pernafasan. Kan kita bisa meminimalisir dengan alat yang bernama pyrolysis dan extruder machine. Oke, extruder machine tadi ya. Nah, maka dari itu di sini kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa salah satu cara yang bisa membantu pemerintah untuk meminimalisir pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Oke, akibat sampah plastik yakni melalui paving dari bahan dasar limbah sampah plastik. Oke, terima kasih dari Mas Zaki. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami. Senang bisa bertemu dengan Anda. Semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih.